Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk salah seorang dosen yang mengikuti seleksi sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2025 ini. Maka diperlukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ahmad Arkadius SAMM. Pendidikan yang saya miliki iaitu program S1 saya akuntansi dan program S2 saya adalah Magister Manajemen dan bidang keahlian saya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. NIDN saya 1323126501. Jabatan Fungsional Asisten Ahli sejak 1 Disember 2017. Pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, Ekonomi Syariah, Penganggaran Perusahaan, Komunikasi Bisnis dan Pengantar Hukum Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak 5 tahun terakhir adalah Ekonomi Manajerial pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia atau STIMI Melabuh sebagai dosen tetap sejak 1 Agustus 2012. Izinkan saya menyampaikan materi yang berkenaan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan bobot 3 SKS. Dalam memaparkan mata kuliah ini, di kelas mengaplikasikan sistem DIA atau Delivery, Interaction dan Assessment. Bagian delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah dan materi pembelajaran. Bagian Interaction, saya akan menjelaskan model pembelajaran, metode pembelajaran dan proses interaksi belajar di kelas. Bagian asesmen, saya akan menjelaskan sistem penilaian yang saya terapkan sesuai kontak di kelas dan RPS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari ekonomi manajerial mencakup ruang lingkup ekonomi manajerial, teori permintaan dan penawaran serta elastisitas, perilaku dan kepuasan konsumen, analisis produksi dan analisis biaya, serta struktur pasar dan strategi penetapan harga suatu produk dan harga jual suatu produk untuk memaksimalkan keuntungan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai berbagai metode pengambilan keputusan manajemen, menguasai konsep dan pemikiran manajemen perusahaan dan sumber daya manusia, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. Mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola suatu organisasi berdasarkan kompetensi inti atau utama keilmuan atau core competency in management. Mampu mengelola fungsi-fungsi organisasi iaitu operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan sistem informasi. Mampu melakukan komunikasi, bernegosiasi
dan mengambil keputusan manajerial yang tepat di bidang manajemen pemasaran dan bisnis syariah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ekonomi manajerial sehingga dapat mengimplementasikan manfaatnya dalam kehidupan. Mampu memahami dan menguasai maksud teori permintaan, penawaran, elastisitas, perilaku konsumen dan kepuasan konsumen sebagai suatu keputusan yang baik dalam memahami teori ekonomi dan perkembangannya. Mampu memahami dan menguasai manfaat mempelajari ekonomi manajerial dengan menganalisis produksi dan biaya serta memahami konsep hubungan biaya dengan produksi untuk penerapan dalam organisasi. Terakhir, mampu menguasai struktur pasar, strategi pasar dan dapat memaksimalkan keuntungan dengan metode penetapan harga baik harga pokok suatu produk serta penentuan harga jual suatu produk. Dalam memaparkan mata kuliah ekonomi manajerial ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 ujian tengah semester dan yang ke-16 ujian akhir semester. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri 1. Ruang lingkup ekonomi manajerial, 2. Teori permintaan dan penawaran sebagai konsep, 3. Teori permintaan dan penawaran terhadap variabel-variabel yang relevan, 4. Elastisitas, 5. Perilaku konsumen, 6. Kepuasan konsumen, 7. Analisis produksi sebagai sistem fungsi dan keseimbangan produksi, 8. Analisis produksi untuk konsep dasar dan elemen produksi, 9. Analisis biaya dalam sistem industri, 10. Analisa biaya jangka pendek dan jangka panjang, 11. Struktur pasar dan strategi penetapan harga, 12. Memaksimalkan keuntungan dan metode penetapan harga, 13. Hubungan antara harga produk yang dijual dan harga produk produksi, 14. Studi kasus penentuan harga jual suatu produk. Pada model pembelajaran di kelas, saya menerapkan discovery learning, case study, project based learning, dan small group discussion. Untuk metode pembelajaran, saya memaparkan dengan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Proses interaksi di kelas dilakukan dengan dua arah, iaitu antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa, di mana interaksi ini dilaksanakan dengan memaparkan presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kriteria penilaian yang berlaku di kampus sesuai dengan ketentuan: kehadiran 15%, tugas 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Baiklah, sekarang marilah kita ikuti kuliah dan proses belajar mengajar di kelas, iaitu mata kuliah ekonomi manajerial. Kita memasuki pertemuan yang ke-12 dengan judul struktur pasar dan strategi penetapan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bertemu dalam kawan yang paling berbahagia ini rangka mulia kita. Hari ini daripada kuliah ekonomi manajerial memasuk mata kuliah ini, ya, karena kita di sini namanya nitrogen,
mahasiswanya, ada yang semesternya memang langsung masuk ke semester 6, ada yang dari semester awal mungkin. Ketemu saya sini, Bapak perkenalkan diri Bapak. Nama adalah Ahmad Al-Karius SMM, termasuk mata kuliah disiplin ini adalah ekonomi manajerial. Di mana ekonomi manajerial adalah bagaimana kita itu memadukan teori-teori yang sudah kita dapatkan pada kemarin dengan aplikasi apa yang kita buat untuk hari ini, dan juga aplikasi apa yang kita orang buat menjadi contoh bagi kita. Maka untuk hari ini kita lanjutkan kuliah kita tentang struktur pasar dan penetapan harga ikan, yaitu tentang struktur pasar dan strategi penetapan harga. Sebelumnya Bapak tengok wajah-wajah ini pada capek jadi mungkin sebab mungkin baru dah belajar yang pertama, haus, semuanya ceria, semangat Gimana selamat? Semangat? Semangat. Kita kuliah hari ini sampai sore, gimana? Setelah sebelumnya kita tahu bagaimana keseimbangan, bagaimana pasar, hari ini kita bercerita masalah struktur pasar dan strategi penetapan harga. Maka untuk itu mari bersama kita menengok sini apa yang dimaksud dengan struktur pasar. Jadi pertama, pasar kita tahu adalah tempat kejadian transaksi antara penjual dan pembeli. Tapi itu masih dasar kita baca. Selesai kita ada target ini, untuk kita menengok pasar di pandang banyaknya produser atau penjual dan banyak juga konsumen. Sehingga dari itu pasar itu ada strukturnya. Jadi ada 4 jenis pasar. Ada namanya pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Berikutnya ada pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition. Ada pasar oligopoli dan ada pasar monopoli. Inilah struktur pasar yang bakal kita pelajari hari ini. Baik, kita tengok satu-satu. Selanjutnya, bahan baku kita produksi, sumber daya manusia kita, alat-alat prasarana ini dibuat kalau kita perhatikan. Idenya, permintaan barangnya, dan juga barang dengan harganya, dengan barang sampai sehingga dia itu sama dengan harga. Itu sedikit daripada pasar bebas, pasar persaingan bebas. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Cirinya termasuk dalam sistem pasar persaingan tidak sempurna. Mungkin lain bisa lagi di percakapan dulu. Ada namanya pasar oligopoli Di sini cirinya adalah sebelah kecil bisa dapat menggunakan kooperatif untuk membentuk kartel produksi jaringan. Jadi mereka itu hanya satu maklumat bisa menunjukkan harga. Sehingga apa di sini produk jual pasar produksi dapat bersifat homogenity atau produk diferensiasi, dan juga terdapat hambatan yang besar dan besar baru untuk masuk pasar jenis oligopoli ini. Kalau kurang jelas jawabannya, saya enggak paham jadi Bapak jelaskan lagi. Oke, boleh saya yang pertama. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ini satu tapi dua ya, satu tapi dua. Ini Pak, di sini kan kita ada pasar persaingan Pak, persaingan sempurna. Jadi apa kegunaan pasar persaingan sempurna bagi perusahaan yang memproduksi barang tersebut Pak? Kemudian bagaimana cara sebuah perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna itu dapat memaksimalkan keuntungannya atau labanya? Baik Pak, saya ingin bertanya, apa perbedaan pasar oligopoli dan pasar monopoli? Nama saya Rania Pak. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan di sini ada disebutin jenis-jenis pasar. Itu ada 3 jenis pasar: pasar persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli. Pertanyaannya mungkin mencakup dari pertanyaan
kedua, cuman ini yang saya ingin tanyakan contoh dari masing-masing pasar tersebut, di mana yang saya tahu contoh dari pasar persaingan sempurna itu biasanya kan karakteristiknya itu kan banyak penjual dan banyak pembeli. Contohnya seperti pasar gantung beras dan emas. Contoh dari pasar monopoli dan oligopoli itu seperti apa, Pak? Ya, yang nomor 3 diminta contoh daripada pasar monopoli atau pasar oligopoli. Ya. Contohnya. Yang pertama, siapa kira yang bisa memberikan masukan jawabannya? Boleh? Jadi ada persaingan sempurna. Persaingan sempurna yaitu mempunyai karakteristik seperti banyak pembeli dan penjual. Misalnya transaksi individu kecil tidak dapat mempengaruhi besar. Walaupun harganya bisa ditentukan oleh kekuatan pasar, harga sama dengan perusahaan lain yang berada dalam pasar. Contoh misalnya kayak pasar komoditas seperti minyak, gandum dan lain-lain. Kalau itu kan pengertian dari pasar sempurna, Pak. Yang menjadi pertanyaan itu kegunaan pasar persaingan sempurna bagi perusahaan yang memproduksi barangnya. Kalau tadi dijelaskan sama Kak Nina itu pengertian dari pasar sempurna, Pak. Kegunaan manfaatnya. Ya. Penggunaan pasar sempurna. Satu sisi Pak, dimana dengan adanya pasar seperti itu Pak, semua orang bisa jualan kan. Artinya jika perusahaan itu mau meningkatkan penjualannya, dia harus betul-betul mengetahui strategi marketingnya. Karena di situ kan semua orang bebas Pak, berbeda dengan monopoli tadi. Kalau pasar monopoli kita beli sama dia, kita jual sama dia lagi. Oke, kalau dari Kak Nina Rasanya yang tadi kan kegunaannya bisa juga misalnya kebebasan penjual. Yang mana kebebasan penjual itu untuk membuka atau membuka usaha mereka sendiri tanpa adanya hambatan masuk atau keluar yang signifikan. Habis itu ada kebebasan pembeli, di mana kebebasan pembeli itu untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada unsur paksaan. Oke, yang lain ada ya, masih yang bertanya lain. Boleh satu lagi ada tempat lagi ya? Nah, apa lagi? Biar selesai yang penggunaan manfaatnya daripada pasar persaingan sempurna. Oke? Pasar persaingan sempurna harga itu benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menentukan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menyamingi produksinya produk dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas dan harga hampir sama. Jadi, ya dari semua jawabannya Pak Fikir ya sudah terjawab ya. Jadi intinya apa? Intinya manfaat bagi perusahaan itu apa? Dia bisa berbuat bebas, ya. Dia bisa bersaing, ya. Tapi bersaing jangan pula kita tunggu. Orang saya jual 1000 unit, kita mau jual 1000 juga jangan. Sesuai kemampuan kita, kalau 1000 kita 10 dulu misalnya. Kira-kira gitu ya. Jadi kita dengan sendirinya manfaat kita ada dan juga manfaat daripada si konsumen apa? Dengan ada kita bertambah rantai dari sehingga bertambah manfaat bagi pada konsumen. Kita perlu dia tu jauh-jauh belanja ke daerah lain kan, kayak itu salah satunya. Sebab pikir ini kedua, ketiga jawaban tadi semangat di luar biasa ni. Untuk pertanyaan pertama baru satu pertanyaan dan begini jawabannya. Jadi kalau pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara semua ya, enggak terjawab, mungkin dah terjawab Jadi bagaimana dia itu dapat memberikan keuntungan? Pasti, ya, tadi ada dibilang tadi promosi itu walaupun ini pasarnya ini pasar orang semua butuh promosi yang ada juga, ya. Jadi kemudian lagi strategi kita sedikit harganya, kita harus tahu barang kita tidak punya ada yang beli sehingga kita bagaimana memperbanyak produksi kita. Kalau kita ada produksi barang, ingat, tadi sebelum kita Bapak sampaikan, kalau kita banyak produksi barang, harga satuan daripada barang itu lebih rendah dia. Sementara, ya, biaya jumlah biaya kita banyak, tetapi harus tuan rendah menjual barangnya lebih murah. Jadi salah satu daripada manfaat perusahaan membuat betul dalam perusahaan persaingan yang sempurna ini. Baik, pertanyaan kedua. Perbedaan monopoli dan oligopoli, Pak. Ya. Depan ya. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaan dari Nur Maya. Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli?
Pasar monopoli itu adalah suatu perusahaan yang memproduksi barang. Perbedaan ya kan? Iya, apa tadi ada? Nah, biar bukan jawab tuh. Ya, dia kasih penjelasan. Kata pasar monopoli adalah suatu perusahaan memproduksi barang tanpa subsidi yang dekat, sedangkan pasar oligopoli ketika sejumlah kecil perusahaan yang relatif besar memproduksi barang yang serupa namun sedikit berbeda. Perbedaannya Perbedaan monopoli dengan oligopoli ya. Pak, jawaban Pak. Boleh nggak, Pak? perbedaannya ketika suatu perusahaan memproduksi barang atau jasa yang menggunakan pasar tanpa ada subsidi yang dekat. Pak, Perbedaan. Jadi jelas ya. Mono, oli, oligo, oli. Mono satu gue. Oli itu bahasa bapak tuh buat. Buat. Jadi satu yang dibuat kan. Satu saya katakan oli ya buat ya. Kalau bahasa kumis. Jadi itu dia. Jadi bahasa. Jadi tahu perbedaannya. Tidak sama dalam hukum tadi sebagai pembuat harga, penentu harga. Tetapi ada bedanya ya, oli dengan mono. Nah, oke. Satu lagi. Kalau satu lagi yang ketiga pertanyaannya Pertanyaan contohnya. contoh. Mungkin oli, oli dan oli. Kita dah ada ini yang menjawab apa? Ini nilai yang dah jawab 80, 90, 100 ya. Contohnya apa? Kalau pasar monopoli itu misalnya Pak Pertamina, PLN, kereta api. Kalau oligopoli itu contohnya tuh Pasar binatang. rokok, rokok. Puas sekali kenapa? Hari ini kita sudah jadi masuk ke pasar, tempat pasar kita lakukan semua, tambah lagi dengan strategi penentuan harga. Nah, jadi harga tadi ditetapkan satu oleh pasar, ya, oleh yang beli atau yang berubahnya, tengok harga bagaimana, barang bagaimana. Yang satu lagi tidak demikian, ditentukan oleh usahanya atau penjualnya. Nah, jelas kita dapat bahwa di antara itu tadi, maka ada tadi terakhir sampaikan apa? Kalau kita mau suatu usaha, tengok usaha kita kira-kira apa tadi? Apakah usaha kita di jalan terus normal? Kalau masih bang, keadaan ekonomi lagi lesu, ya pertahankan usaha kita. Sekedar itu, ingat ya, kita usaha itu untuk nggak untung, kita boleh kerja kalah. Kalau kita masuk gaji kita sudah berjalan. Ada orang bekerja, kalau kita sudah terbayar. Yang orang begini ni, nggak untung, nggak kerja demikian. Berarti kita ada untuk pertahankan. Tapi kalau mana untung, bertambah lagi produksi kita, tambah lagi karyawan, tambah lagi sumber daya, tambah semua, itu lebih baik ya. Tapi kalau memang kita usaha ini, ada apa usaha kita itu pasaran lesu, karyawan nggak banyak, kos-kos ni yang sanggup kita bendung, sewa tempat, dukung baru sekali. Daripada kita itu membazir gedung kita pakai, kita ni gedung luas, ya, tinggi melambung tapi nggak kita pakai, nggak nanti ni, lebih baik kita dia ada usaha itu usaha demikian. Sehingga apa? Kita boleh usaha kita untuk menutup jangan sampai aset-aset kita itu membawa kerugian yang besar. Jadi bangkrut kita usaha kita itu biasa.
khawatir. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita lakukan demikian bermakna sehingga para kita ini mengerti apa kita diskusikan, terutama pasar dan bagaimana pula pasar-pasar itu menggunakannya dan bagaimana masyarakat menghadapinya. Ada diferen, ada diferen. Demikianlah. Ada masyarakat yang cuek-cuek saja lah, terima saja. Memang demikian keadaannya. Ada yang masyarakat pilih usaha kita supaya kita bisa berebut kesempatan. Ingat, kalau kita masuk pasar, jangan pula ada individu besar terus. Kecil dulu. Nah, orang jualnya 1,000 ringgit saja kita 5 ringgit dulu. Tapi dengan kita berubah, kita dulu mula sendiri semua sendiri. InsyaAllah usaha kita berhasil. Demikian mungkin apa yang kita telah diskusikan hari ini, bermanfaat dan mata kuliah kita berikutnya kita perdalam lagi tentang bagaimana harga-harga itu kita masuk ke dalam suatu mekanisme atau matematik yang betul bisa kita olehkan bantu angka-angka. Muhammad Wisnu Prayoga. Al-Ahmadi Kusmara. Khalid Jas. Wali Hamdi. Yusuf Biani. David Abrijah. Nur Mala. Sheila Kashmir. Redi Bastian. Muhammad Pascal. Mustafa. Ori Sani Fahri. Emilawati. Leo Alpayet. Demikian buat tutup bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran untuk mata kuliah ekonomi manajerial ini pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia atau STIMI Melabuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian SEDOS gelombang 1 di tahun 2025 ini. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.